Jumpa lagi dengan saya. Kita akan belajar kembali mengenai Adobe Photoshop ya, dasar-dasar. Ini bagian kedua, yaitu mengenai panel-panel ya pada Photoshop. Oke, jadi ada beberapa bagian ya. Yang pertama, kita akan panel kontrol, yaitu parameter untuk Move Tool. Oke, pertama kita buat project baru. Ya, kita pakai A4 ya, warna putih ya. Oke, ya. Untuk Move Tool di tombol yang atas ini ya, kiri atas, shortcutnya V. Ya, di sini kita bisa perhatikan panel-panelnya ini. Pertama itu ada auto select ya, yaitu untuk menseleksi layer atau group layer secara langsung di dalam dokumen. Oke. Lalu ada show transfer control, itu untuk menampilkan atau menyembunyikan bingkai transformasi pada layer atau group layer yang terseleksi atau terpilih ya. Jadi misalkan begini, rectangular marquee tool ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dinyalakan, sudut-sudutnya ini terlihat gitu ya, bisa diedit, diperbesar, diperkecil gitu ya. Oke, saya deselect. Nah, di atas ini untuk mengatur penataan beberapa layer ya, baik secara horizontal maupun vertikal. Ini akan saya jelaskan nanti setelah pembahasan tentang panel secara keseluruhan, akan saya jelaskan layer ya. Jadi di sini nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke tool seleksi ya. Bisa pakai marquee tool. Nah, di atas ini ada beberapa tombol ya. Pertama ada new selection. Ini untuk membuat seleksi ya. Seleksi baru pada setiap membuat area seleksi gitu ya. Jadi misalkan saya buat begini, lalu saya klik lagi di sini. Nah, ini buat yang baru, yang lamanya hilang gitu ya. Lalu di sebelahnya ada add to selection. Jadi ini sifatnya untuk menambahkan area seleksi baru pada area seleksi yang telah terbentuk sebelumnya. Ya, ini yang sebelumnya. Lalu saya klik begini. Nah, jadi menambah gitu ya. Lalu selanjutnya ada subtract from selection ya, untuk memotong area seleksi dari area seleksi yang telah terbentuk sebelumnya. Ini fungsinya memotong. Jadi misalkan dari sini. Nah, begitu ya. Sifatnya untuk memotong. Lalu ada yang terakhir di sini ada intersect with selection, untuk membentuk seleksi baru yang merupakan perpotongan dari dua bidang seleksi yang saling bersinggungan. Ya. Jadi misalkan begini, saya buat begini, perhatikan. Nah, yang bersinggungannya itu yang akan terseleksi, gitu ya. Lalu ada anti-alias, ini untuk menghaluskan garis seleksi, ya. Sebelahnya di sini ada style, ya. Ada beberapa bagian, ada normal, fixed ratio, dan fixed size, ya. Untuk normal ini untuk membuat seleksi dengan ukuran lebar dan tinggi yang berbeda, ya, yang tadi sudah dipraktikkan. Lalu untuk fixed ratio ini untuk membuat seleksi berdasarkan rasio lebar dan tinggi yang sudah ditentukan. Nah, di sini ya rasionya. Kalau 1:1, ya begini ya, sudut horizontal dan vertikal atau lebar dan tinggi itu 1:1. Misalkan saya ganti width menjadi 2. Ya, jadi persegi panjang. Gitu ya. Ini bisa di switch.
Nah, jadi memanjang ke atas ya. Width-nya 1, height-nya 2. Itu ya. Lalu ada fixed size. Ya, ini bisa kita tentukan berdasarkan berapa pixel ya. Ya, ini 64 kali 64 pixel sebesar ini. Kalau kita ubah menjadi 300 ya, height-nya tidak berubah. Nah, jadi begini ya. Panjang, tingginya hanya 64 pixel. Selanjutnya ada refine edge ya, yang di sini. Ini untuk merapikan area seleksi dengan cara mengatur radius, kontras, smooth, feather, contract, dan expand. Ya, jadi saya contohkan, misalkan saya brush ya, begini. Oke, lalu kita seleksi, saya pakai magic wand. Ya, refine edge. Ya, ini bisa kita ubah ya, seperti ini, black on white. Saya kasih on white untuk radius. Ya, kalau saya kembalikan ke awal, jadi seperti ini. Kalau kita mainkan smooth, dia akan semakin smooth. Feather, ya, kontras, shift edge, dia akan kalau berkurang akan semakin kecil. Kalau ini semakin besar gitu ya, area seleksinya. Jadi seleksinya bisa kita ubah. Oke. Ya. Ini saya undo ya. Kita masuk ke parameter untuk brush tool ya. B ya shortcutnya. Nah, di sini yaitu untuk mengatur bentuk kuas, ukuran dan kehalusan tiap tepi kuas ya. Ini ukuran ya. Ini 200 pixel seperti ini. Nah, ini makin kecil, ini 1000 sekitar segini. Lalu hardness ya. Kalau 100% ya seperti ini ya. Jadi sisinya sangat tegas ya. Lalu kalau 50% ya halus pinggirannya. Lalu kalau 0% lebih halus lagi, cenderung blur ya. Yang tajam hanya di bagian tengah. Untuk ini tombol ini yaitu untuk membuka panel brush ya. Jadi bisa kita mainkan. Di ini previewnya. Nah, ya scattering, tekstur bisa kita ubah. Bisa 2 brush ya. Ya, bisa kita mainkan di sini. Ada color dynamic. Bisa ada noise ya. Bisa efek basah, wet edge, dan sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya ada mode ya. Ini untuk mengatur mode blending kuas ya. Kalau defaultnya standarnya itu normal. Jadi ini ada beberapa fungsi. Misalkan kita ambil multiply, warnanya saya ubah menjadi biru ya. Oke, misalkan saya brush begini. Ya, ini efek multiply. Oke, hardness-nya saya naikkan. Ya. Jadi yang bersinggungan seperti ini. Bandingkan kalau dengan normal, nah akan menutup yang di belakangnya. Lalu ada lighten.
Nah, lighten begini ya, jadi sifatnya menerangkan. Lighten, lalu ada screen, hampir mirip ya. Ada overlay, iya seperti ini. Lebih tipis ya gradasinya. Oke, selanjutnya ada opacity ya. Kalau opacity ini kepekatan 100% ya 100% pekat. Semakin kecil angkanya maka makin hilang ya. Misalkan 46%, saya kembalikan normal. Nah, seperti ini gitu ya. Kalau opacity-nya sekitar di bawah 10%, nah lebih tipis lagi. Kalau 0 ya hilang gitu ya. Ya, di sini tombol ini tuh mengatur transparansi ya bila menggunakan pen tablet. Sebelahnya ada flow, ini untuk mengatur banyak sedikitnya aliran warna pada kuas ya. Jadi pastikan tetap di 100%. Sebelahnya itu mode airbrush ya. Sebelahnya lagi ini untuk mengatur tekanan brush ya bila menggunakan pen tablet ya. Oke, selanjutnya ke panel. Saya lompat dulu yang layer ya ke channel. Panel channel berfungsi untuk menyimpan informasi ya mengenai warna yang berlaku pada gambar yang sedang dikerjakan. Dengan menggunakan channel, Anda dapat menseleksi gambar berdasarkan warna. Ini RGB nyala semua ya. Kalau kita hanya menyalakan red, otomatis yang ada red saja yang terseleksi ya muncul. Nah, ini green. Ini hanya yang blue ya. Kalau misalnya digabung green blue seperti ini ya, red dengan green seperti ini. Kalau digabung semua ya semua warna keluar, full color ya. Oke, selanjutnya saya buka dulu ya. Di sini ada panel history. Panel history merupakan panel yang berisi daftar perintah yang pernah Anda kerjakan ya selama Anda bekerja mengolah dan memanipulasi sebuah objek gambar. Dengan panel ini Anda dapat membatalkan perintah-perintah yang telah dijalankan atau undo dengan cara mengklik baris daftar perintah yang ingin dibatalkan dalam panel tersebut ya. Ada tipsnya, selain menggunakan panel history, kita dapat juga menggunakan perintah undo ya dengan menekan Ctrl Z atau juga Ctrl Alt Z ya untuk membatalkan perintah yang terakhir kalinya. Ya. Kalau Ctrl Z atau Command Z, dia hanya cuma satu langkah ya maju mundur. Tapi kalau Ctrl Alt Z, nah ini mundur terus, gitu ya. Tapi ada batasannya, sampai dia ke posisi awal ini. Mungkin nggak banyak, gitu ya. Selanjutnya ada panel action ya. Iya, ini panel action merupakan panel yang dapat Anda gunakan untuk merekam aksi-aksi atau perintah-perintah yang Anda kerjakan dalam Photoshop. Ya, selanjutnya aksi tersebut dapat disimpan dan dapat dijalankan kembali setiap saat. Ya, ada berupa preset juga ya, preset atau kita bisa bikin yang baru. Ya, ada preset-preset gitu ya. Atau kalian bisa bikin sendiri presetnya. Selanjutnya yaitu panel navigator. Ya. Berisi ilustrasi lembar kerja yang sedang dikerjakan. Dengan fasilitas ini kita dapat mengatur ukuran tampil lembar kerja ya dengan menggunakan fasilitas zoom slider yang terdapat di bagian bawah panel navigator. Ya, seperti ini. Bisa kita geser-geser juga. Gitu ya. Selanjutnya ada panel info. Ya, panel info. Ini merupakan panel yang menampilkan semua informasi ya yang berhubungan dengan
lembar kerja mulai dari warna, ukuran, dan koordinat sumbu. Ya, misalkan nih warnanya akan tampil gitu, atau sumbu ya. Ini warna putih, ya. RGB-nya dia akan mendetek. Selanjutnya ada panel swatches ya. Ya, merupakan panel yang memuat daftar warna ya. Klik pada satu warna untuk menentukan warna foreground ya. Yang di sini warna foreground. Saya klik ini ya. Oke, RGB-nya kita nyalakan dulu. Ya, warna foreground-nya berubah. Tetapi kalau kita tahan kontrol ya, maka background yang akan berubah ya. Kontrol di Windows, kalau di Mac yaitu command ya, command klik. Nah, akan berubah warna background-nya. Lalu di sebelahnya ada panel color ya, merupakan panel yang berisi slider-slider warna RGB ya, red, green, blue, yang dapat digunakan untuk memilih warna foreground dan background ya. Tinggal digeser-geser saja ya. Tinggal dipilih yang foreground atau yang background. Kalau double klik akan keluar seperti ini ya, lebih rinci, lebih detail. Selanjutnya ada panel style, menyediakan beberapa pilihan style yang dapat digunakan untuk memformat objek ya, seperti teks, shape, dan layer yang ada dalam lembar kerja. Ya, seperti ini ya. Diklik langsung seperti ini. Bisa dicoba-coba ya. Bisa untuk jadi background ya. Lalu sebelahnya ada panel adjustment. Merupakan salah satu panel baru yang dimiliki pada ya sebenarnya dari Photoshop CS5 sudah ada gitu ya. Panel ini berisi beberapa tombol perintah yang fungsinya sama dengan tombol add, create new fill, atau adjustment layer ya, yang terdapat dalam panel layer. Jadi ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi ini ya untuk editing ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai panel layer ya. Ini saya undo dulu. Ya, saya sudah siapkan ada dua gambar ya, dua file yang akan digunakan pada tutorial kali ini. Ya, panel layer merupakan panel yang memuat layer-layer berisi objek-objek yang ditampilkan dalam lembar kerja Anda. Layer-layer tersebut disusun bertumpuk ya, di mana layer baru akan diletakkan di atas pada step Anda membuat layer baru. Oke, jadi dengan adanya layer, memungkinkan Anda untuk mengedit sebuah objek tanpa mengganggu objek yang lain ya. Contoh, jika Anda sedang mengedit gambar di layer 1, maka gambar di layer 2 itu tidak akan terpengaruh ya. Anda dapat mengatur komposisi layer dengan cara mengubah atribut dan urutan layer. Sebagai tambahan, corak khusus seperti adjustment layer, fill layer, dan layer style dapat diterapkan untuk memberikan efek khusus pada layer tersebut ya.
Jadi di sini untuk backgroundnya warna putih ya. Lalu di layer selanjutnya atau layer 1 di sini ada bata gitu ya, alas jalan batu. Lalu di atasnya ada peluru ya. Nah, jadi ibaratnya seperti wafer ya, bertumpuk dari yang paling bawah, tengah, dan yang paling atas gitu. Kalau batu ini saya pindahkan ke atas, maka si peluru ada di belakangnya ya, ada di bawah layer ini. Prinsipnya seperti itu ya. Oke, jadi layar ini juga ada banyak tombol ya. Saya jelaskan satu-satu. Pertama ada link di sini ya. Digunakan untuk membuat agar kita bisa mengelompokkan banyak layer sekaligus ya. Jadi cara pemakaiannya pun cukup mudah. Ini tinggal tahan shift, klik ya. Nah, ini sudah ada, tinggal kita klik si link layer, maka keluar muncul icon seperti ini, rantai ya. Ini kalau saya geser ya, maka dua-duanya ikut bergeser gitu ya. Lalu selanjutnya ada layer style ya, digunakan untuk membuat layer yang berfungsi seperti menu layer style. Jadi ini bisa diklik ya, ada pilihan-pilihannya ya, macam-macam, ada bevel emboss ya. Kita bisa kasih stroke, bisa kasih shadow, inner shadow, glow, satin ya, ada color overlay, kasih warna dan lain sebagainya ya. Bisa di setting tergantung parameternya. Selanjutnya ada add layer mask ya, digunakan untuk menutup atau melindungi sebagian atau seluruh lapisan gambar dari proses pengeditan ya. Jadi misalkan yang ini saya klik, nah keluar seperti ini. Lalu kita pakai brush ya, ke brush, lalu saya sapukan, nah seperti ini gitu ya. Ini bukan dihapus ya, tapi hanya disembunyikan, diberi topeng istilahnya. Ini kalau saya klik kanan, disable layer mask, muncul lagi yang tadi yang di brush, yang seolah ditutupi ya. Itu add layer mask. Lalu sebelahnya ada new adjustment layer ya, digunakan untuk membuat layer yang berfungsi sebagai pengubahan warna ya. Perbedaannya kalau menggunakan menu image adjustment bisa dibaca ya. Ya, ini macam-macam di dalamnya. Dan mungkin tidak saya jelaskan kali ini ya. Lalu ada layer group ya, bisa kita klik. Di sini gunakan untuk mengelompokkan beberapa layer ya, jadi satu kumpulan layer agar mempermudah proses pengerjaan kita yang kalau banyak layer. Jadi misalkan ini kita masukkan ke sini, oke ya, ini udah dalam satu folder. Semakin banyak layer ya, mungkin kita pusing, kita bisa kelompokkan ya. Misalkan kita membuat karakter kartun ya, ada tadi dari kaki, badan, tangan, kepala gitu ya, belum pakaiannya, bajunya, mungkin bisa kelompokkan gitu ya, bagian bawah, bagian kaki gitu kan, bagian badan, bagian tangan, mungkin ada aksesorinya, itu bisa kita rapikan. Oke, selanjutnya ada new layer ya. Ini untuk membuat layer baru ya, layer kosong. Gitu. Lalu sebelahnya ada delete layer ya, digunakan untuk menghapus layer. Tinggal kita klik saja. Yes.
maka layer yang tadi kita buat baru akan terhapus ya. Lalu selanjutnya ada layer blending option ya, hampir sama tadi yang saya jelaskan waktu brush ya, fungsi-fungsinya ini bisa dicoba sendiri ya. Lalu ada image adjustment layer ya. Jadi misalkan tadi ya, jadi seperti ini iconnya ya. Ini image adjustment layer. Lalu yang ini ya, ini yaitu layer thumbnail ya, yang posisinya kotak seperti ini, thumbnailnya ya. Tampilan kecil dari gambar asli Anda ya. Jika layer merupakan sebuah tulisan atau teks, maka gambar tampilannya adalah sebuah huruf T. Jadi saya contohkan type ya. Saya klik, nah maka di layer dia akan bentuknya T seperti ini. Lalu ada eyeball atau visibility ya, yang di sini. Ini fungsinya untuk menampilkan ya, tampilan ada tidaknya sebuah layer ya yang ditampilkan. Kalau saya matikan, nah, hanya si peluru saja ya, layer peluru yang tampil. Lalu selanjutnya ya, ini palet menu ya, digunakan untuk menampilkan pilihan menu palet. Menu palet ini berhubungan dengan fungsi palet yang sedang Anda tampilkan ya. Lalu sebelahnya ada opacity ya, ini opacity. Oke ya. Lalu ada fill opacity ya, hampir sama juga. Lalu selanjutnya ada layer style option ya. Kalau misalkan tadi kita pakai efek ya, efek di sini keluar ya, iconnya, layer style. Lalu ada lock ya, bisa kita kunci ya, yang gembok ini ya. Maka layer ini tidak akan bisa kita edit ya. Ya, karena ini tadi nge-link, saya geser ini, tidak mau ya, sedangkan ini kan kelop gitu. Oke, itu aja penjelasan kali ini dari video ini. Semoga lebih paham lagi mengenai tool-tool dari Photoshop ya. Ini tool-tool ini dari versi CS ya, CS yang pertama, kedua itu juga rata-rata sudah ada seperti ini, bahkan sampai yang terbaru Photoshop CC ya, tidak banyak perubahan untuk di bagian panel-panel ini. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih.